Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan, para remaja, mbak-mbak, mas-mas, alhamdulillah, mungkin hari ini meskipun kajian kita ini sudah berkali-kali ketemu, tapi malam hari ini seakan-akan pertemuan perdana. Iya. Soalnya apa? Soalnya ditekani mbak-mbak karena kemarin-kemarin tidak ada. Sebenarnya belajar kita ini kan maghrib, mbak, ya mas, maghrib. Cuman bismillah, saya usahakan kalau misalkan sampean semua bisa istiqomah, saya usahakan, saya rela maghrib itu diganti isya gitu. Tapi istiqomah karena istiqomah itu lebih bagus daripada karomah. Sesuatu yang kecil, ibadah itu kecil, tapi istiqomah, rutin, jari wong Madura ku continue, itu lebih bagus mengalahkan ibadah yang besar. Sedekah 100 repis tapi bendino iku luwih apik timbangane 100.000 tapi jarang-jarang. Kita ngaji 1 minggu sekali saja, hanya 5 menit tok, tapi nggak pernah berhenti, tiap minggu ngaji terus, itu lebih bagus daripada kita ketemu mulai isya sampai jam 1 dini hari, tapi hari Ahad nanti durung karuan ketemu kayak gini. Seperti itu. Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang najis, ya. Malam ini kita belajar bersama tentang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang bagi yang baru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasl al-mughalladatu. Oh maaf, tak ulang dari sini ay. Benda-benda najis, ya, macam-macam najis. Saya ulangi dari macam-macam najis. Faslun utawi iku fasal, an najasatu utawi piro-piro najis. Yang pertama yaitu najis mughalladhah wa mukhaffafah, dan yang kedua yaitu najis mukhaffafah. Kemudian wa mutawassithah, yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Jadi pembagian najis itu secara umum ada 3. Yang pertama mughalladhah, kemudian kedua ada mukhaffafah, ketiga mutawassithah. Apa itu mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah? Ini lanjutannya. Al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah. Apa sih mughalladhah? Iku najasatul kalbi, najis yang dimunculkan atau dilahirkan dari al-kalbi, asu ya, duduk meso asu, ndak, dari binatang asu maksudnya, asu, anjing, asu, wal khinziri, dan celeng. Jadi najis mughalladhah itu najis yang disebabkan karena anjing dan khinzir, kalbun dan khinzir, anjing dan celeng. Tidak apa-apa, lebih dekat saja tidak apa-apa, lebih kelihatan akur. Kemudian wa far'i ahadihima, atau anak turune salah satu dari anjing dan celeng. Misalkan
Ono asu nikah duwe anak. Meskipun anaknya kok tibake gak koyo asu, tapi dari orang tuanya anjing, tetap dihukumi najis. Begitu, maksudnya begitu. Atau misalkan dari celeng, babi hutan. Anak semua keturunan babi hutan atau persilangan antara anjing dan babi hutan itu juga dihukumi najis. Itu najis mughalladhah. Kemudian yang kedua, wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sobi, kencinge arek cilik lanang. Nah, khusus lanang. Kencinge arek cilik lanang, kencinge arek bayi lanang. Kencinge arek bayi lanang, pipise arek bayi lanang iku dihukumi mukhaffafah. Beda dengan perempuan. Alladzi lam yata'am ghairal laban, yang belum kemasukan makanan apapun, ghairal laban, kecuali susu asil loh ya, bukan sufor. Walam yablughil haulaini, dan belum cukup umur usia 2 tahun. Nah, ini dihukumi mukhaffaf. Tadi misalnya sampean duwe adik usia di bawah 2 tahun, lanang, bayi misalnya, belum kemasukan makanan, cek durung ngemut permen, cek durung ngemut macam-macam, hanya ASI, itu dihukumi mukhaffafah. Artinya najis-najis yang ringan, kecil, sangat kecil sekali, dan belum cukup usia 2 tahun. Loh, iya. Karena ukurannya itu 2 tahun. Selama 2 tahun kok belum kemasukan makanan apapun kecuali ASI asli, maksudnya bukan sufor, maka apapun yang dikeluarkan oleh si bayi tersebut maka dihukumi najis mukhaffafah, ringan sekali. Kemudian wal mutawassithah, apa itu najis mutawassithah? Utawi najis mutawassithah iku sairun najasati, tengah najis mutawassithah iku najis yang berada di antara mughalladhah dan mukhaffafah. Contoh, pipis sampean iku najis mutawassithah, ilere sampean iku najis mutawassithah. Sampean turu mungkin kecapean, mungkin saking khusyuk elek turu, kadang-kadang sampai ngorok terus ngiler. Nah, iler iku najis. Kalau posisi sampean tidure tanpa bantal. Kalau posisi tidure tanpa bantal, iler yang dikeluarkan itu najis. Jadi lebih aman kalau tidur itu pakai bantal saja. Tadi Mas yo ngilere sak liter ya. Teles kabeh, roke teles, kudunge teles, insyaallah ndak masalah. 3 sembayang pun ndak masalah. Pokoknya gak suker. Nah, pokoknya gak suker gak masalah. Tapi lek sampean bubuk turu kok gak nggawe bantal, nah itu ngiler maka najis. Kenapa? Karena cairan-cairan yang ada dalam perut itu biasanya naik munggah, ngorok ngono iku. Nah, itu najisnya mukhaffafah. Mutawassithah. Tuh, pipis sampean, ilere sampean lek tanpa bantal. Terus kotorane kewan, doro, pitik, semacam-macam ini masuk kategori najis mutawassithah. Tak ringkas lagi ya. Najis itu ada 3. Najis mughalladhah, najis mukhaffafah, mutawassithah. Mughalladhah itu najisnya anjing, babi hutan, dan anak salah satu dari binatang itu. Itu mughalladhah. Terus mukhaffafah
kencing anak laki-laki yang belum makan kecuali susu dan umurnya belum mencapai selama 2 tahun. Kemudian yang terakhir mutawasitoh, yaitu seluruh najis antara mughalladhah dan mukhaffafah. Jadi najis-najis pertengahan. Udan terus ya, terus dalan-dalan niku kan iki apa jenenge? Jemek. Najis gak iku kira-kira? Hah? Najis gak kira-kira? Najis. Lek misalnya najis ketika sampean dari rumah ke Pak Bagong misalnya, kepengin tuku mie misalnya utawa jamaah misalnya, hati-hati lho, celana sampean roke sampean kudu dicincing ini lho. Lek nyiprat gak sok gawe sembayang iki. Nek misalnya najis. Atau kena sandal kan jelasnya iya, ya lek weso. Wong moro-moro mlebu omah gak weso piye? Najis gak iku? Insyaallah gak najis. Air hujan itu insyaallah gak najis. Sampean bisa memastikan nggak kalau di situ ada najis? Nah itu loh. Karena kita tidak bisa memastikan, maka bismillah tidak najis. Andai pun najis, insya Allah dimakfu, di sepuro pangeran. Tapi ya bukan berarti ngawur, bukan berarti ya wis lek ngono udan-udan jange jamaah teko omah nang masjid nyeker ae gak sandalan. Ya ndak. Mrene-mrene lek sane Pak Kosim sampean. Loh, ngono lho gak apa-apa jare Mas Lutfi gak najis kok. Ndak. Tuh. Oke, tak lanjutkan. Cara mensucikan najis. Nah, barusan itu kan kita membahas tentang golongan-golongan najis. Ada mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Nah, sekarang cara mensucikan najis. Piye sih mensucikan najis itu? Al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku tathuru bisab'i ghusalatin. Bisa suci dengan cara dibasuh dengan 7 kali basuhan. Mughalladhah. Cara membersihkan, mensucikan najis mughalladhah itu bisa disucikan dengan cara disiram minimal 7 kali basuhan. Bior. Ba'da izalati ainiha, ing dalem sakwise ngilangake bendane mughalladhah, ihdahunna biturabin, dan dengan menggunakan debu. Jadi dibasuh dengan menggunakan 7 kali basuhan minimal. Salah satu 7 itu sampean harus menggunakan debu, mencampuri dengan debu. Boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh di akhir basuhan. Terserah. Yang penting menggunakan debu. Loh Mas, saiki kan wis milenial. Nang ngene Pak Bagong iku wis akeh macam-macam sabun. Bisa enggak diganti? Debu, bleduk. Bisa enggak diganti dengan sabun? Bisa enggak kira-kira? Deterjen, gawe baik clean ae. Bisa enggak? Saya belum menemukan jawaban bahwasanya debu itu bisa diganti. Yang pernah saya pelajari sampai saat ini, dari dulu hingga sekarang, cara menghilangkan najis mughalladhah itu salah satunya dengan debu. Karena debu itu, di dalam debu itu ada zat yang tidak ada di dalam sabun apapun. Dan itu yang bisa menghilangkan kotoran atau virus-virus yang ada pada salah satu anjing dan celeng. Jawaban sementara yang saya dapat itu ya begitu.
Jadi gak iso diganti dengan sabun, meskipun sekarang itu banyak sekali macam-macam sabun-sabun macam wakeh, tetap tidak bisa dengan menggunakan debu. Jadi pakai itu toh kan dicuci dikali. Habis itu kan dicampur debu terakhir. Terus kan sudah bersih. Terus sudah dikeringkan, nggak pakai deterjen lagi. Nah, urusan itu sampean tambah deterjen itu urusan lain. Intinya dari ketujuh itu sampean kasih debu. Yang tidak boleh debunya diganti. Yang tidak boleh itu debunya diganti. Wis kalau debu ganti rinso wae. Misale sampean nang kene enggak ono asu ya. Oh, daerah kono ya. Daerah kono ya. Heeh. Sampeyan keasikan dolen-dolen misale playon-playon ambek arek cilik-cilik ngono misale ngancani ngono iku. Moro-moro sikile sampeyan gak kerasa didilat asu. Nah, ngono misale. Dilat. Dan itu tidak bisa hanya dibasuh. Sampeyan harus cari debu. Angel Mas debu. Di mana-mana itu ada debu kok. Sampeyan golek pasir, insya Allah di dalam pasir itu ada debu. Ya campuri ya debu salah satu dari 7 basuhan itu. Gak iso tak gawe sabun. Nah, sementara ini saya belum menemukan jawabannya bahwa debu itu bisa diganti. Karena debu itu di dalamnya ada zat yang tidak ada pada deterjen manapun. Banyak debu, Mas. Di dalam pasir itu ada debu. Debu itu kan apa sih? Partikel-partikel kecil itu toh. Iki ya ana debu iki lho, krasa tanganku. Oh, iki debu iki. Iya, enggak apa-apa. Ya tapi ya ojo goyang ya ojo lah. Kok ketok lek formalitas banget. Ya dikasih apalah. Campur. Banyak debu itu banyak. Di mana-mana ada debu. Oke, tak lanjutkan. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah. Najis yang ringan ya. Iku tathuru bi rasyil ma'i, iso suci dengan cara mencipratkan air alaiha ing atase najis mukhaffafah itu ma'al ghalabati sampai merata. Contoh, sampean punya adik usiane durung cukup 2 tahun dan belum makan apapun. Kok moro-moro pas sampean gendong pipis noyo, lu anget. Nah, anget. Iku enggak usah diumbah, enggak masalah. Enggak perlu diumbah, enggak masalah. Ambil air dicipratno. Dicipratno sekiranya rata. Itu sudah dianggap cukup menghilangkan najis mukhaffafah. Walah Mas kok ngilani yo, kok gak dicuci sekalian yo. Lah iku urusane sampean. Paham ya? Iku urusane sampean. Kok gak dicuci sekalian? Lah iku urusane sampean. Yang penting cara menghilangkan najis mukhaffafah itu minimal seperti itu. Ambil air, dicipratno, dipercikkan sampai rata dan kira-kira sampai anggap sudah cukup, itu selesai. Tapi ini bayi atau anak di bawah usia 2 tahun dan laki-laki loh ya. Karena anak perempuan tidak masuk kategori mukhaffafah meskipun kecil. Aku yang enggak tahu kok bayi perempuan meskipun belum usia 2 tahun itu najisnya, pipisnya, ngompolnya itu levelnya ku padha karo level awake dhewe. Nah, jadi kaya anakku iku Zidna iku
Lek ngompol ya harus dicuci. Kudu dicuci, kudu dibilas. Enggak bisa mek diciprat nang ngene, enggak bisa. Kenapa? Karena perempuan. Karena perempuan. Mungkin beda perempuan itu dengan laki-laki. BAB ya ndak apa-apa lek sampean bisa memastikan. Paham ya? Kalau sampean bisa memastikan misalnya ya sampean kena pup, kecipratan. Ya. Kecipratan ya. Mosok ya sampean ciprat ngene tok. Ngono lho. Mosok ya diciprat ngene tok. Minimal apa ya? Bendanya tuh hilang lah. Mbok dikei banyu, mbok diapakno lah minimal hilang lah. Hah? Oh iya boleh. Itu cara menghilangkan mukhaffafa. Kemudian wal mutawassithah utawi najis mutawassithah iku tanqasimu ala qismaini, dibagi menjadi dua macam. Mutawassithah itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ainiyah dan yang kedua hukmiyah. Nah, najis mutawassithah, najis pertengahan seperti najisnya kita ini itu dibagi menjadi dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Apa sih ainiyah itu? Wal ainiyatu utawi najis ainiyah allati laha launun, yaitu najis yang ketok jelas launun, warnane ketok jelas. Warihun dan ambune ketok jelas. Wa ta'mun dan ketok nyoto rasoe. Contoh sampean ngempet pipis antri jedenge digawe misale moro-moro ngompol. Nah, begitu ngompol anggap saja sampean lepas kathok iku ya. Anggap saja sampean lepas kathok. Itu kan kelihatan. Warnanya kan kelihatan. Entah itu kuning atau hijau kan kelihatan. Launun. Warnanya kan kelihatan. Terus rihun andai kata diambu iku ana ambune, oh pesing. Paham ya? Andai kata diambu ana ambune. Oh, ana ambune. Terus andai kata dirasakno ana rasane, oh asem. Nah, ya. Nah, najis yang model seperti ini kategori atau golongan najis ainiyah karena fisiknya kelihatan. Utawa sampe nang lapangan misalnya dulin-dulin moro-moro kejatuhan teleke manuk. Pek, anget rek. Nah, kan ketok. Oh, ketok coklat atau ketok putih atau hitam. Kelihatan. Putih, hijau, hitam kelihatan warnanya. Terus andai kata diambu, ono ambune. Andai kata didilat, ono rasane. Nah, ini namanya najis tergolong ainiyah. Intinya najis ainiyah itu paling enggak ada 3 unsur ini. Warna, rasa dan bau. Warna, rasa, bau. Iya termasuk warna, rasa dan bau. Najis ainiyah itu minimal ada 3 unsur ini. Warna, rasa dan bau. Fala budda min izalati, maka wajib bagi kita min izalati launiha wa rihiha wa ta'miyah. Maka wajib bagi kita untuk menghilangkan menghilangkan warna, bau dan rasa dari najis ainiyah tersebut. Sakmarine sampean diteleki manuk misalnya ya, sampean kan wajib ngilangno. Ya kan? Masuk kate dijarno. Wajib diilangno. Apa jenenge? Dihilangkan, mbuh dikei banyu, mbuh ditelesi, apa maneh saiki kok kan banyak tandon-tandon air, ya kan?
Tano-tano air nggawe keran kecil-kecil iku sret ditelesi wajib untuk menghilangkan bendanya iki mang lho. Nah, setelah itu, setelah hilang apakah sudah dihukumi suci? Belum. Apakah sudah dihukumi suci? Belum. Nah, ini lanjutannya. Wal hukmiyah utawi najis hukmiyah allati la launa wala riha wala ta'ma. Najis yang berjenis atau kategori hukmiyah yaitu najis yang tidak ada warna, rasa dan bau. Yakfika cukup jaryul ma'i 'alaiha cukup memberikan atau mengaliri air. Begitu sampean selesai menghilangkan kotorane manuk, burung, sampean harus mengalirkan air lagi utawa roke. Mari kena teleke pitik ya, gak kerosok kena teleke pitik. Sampean kei banyu sampai hilang. Apakah sudah dihukumi suci roknya? Belum. Harus dikucuri air mengalir. Ingat, air mengalir, gak dideleh nangone bak. Karena lek sampean taruh nang bak, maka airnya ngecembeng, bendung. Kan gak mengalir. Sing sakjane anggap ae sing sakjane najis mek nang gone kene. Ya kan? Gara-gara didelek nang ngone bak, paling najis rata. Nah, sakwise roke atau sarunge diilangi kotorane ayam, kotorane manuk mang, sampean harus mengucuri air lagi. Dan sampean harus memastikan ndak ada bau, ndak ada rasa, warnanya ndak ada. Itu baru dihukumi suci. Ojo bahaya. Maka sampean sejak saat ini lek iso iki. Ya rodok maksa sih. Rodok maksa bukan untuk Lutfi tapi untuk sampean sendiri, Nek iso mulai saiki nek cuci-cuci, lek nyuci, lek umbah-umbah dipisah. Sing sekirane baju-baju sing pernah kena najis ojo dicampur dengan baju atau kaos atau daleman atau sarung atau rok atau kudung yang sekiranya suci. Kan tidak semua baju, tidak semua rok, tidak semua jilbab, kudung, kena yang dicuci itu kan najis. Ya toh? Tidak semua kita nyuci itu kan najis. Bisa jadi karena memang hanya sekedar menghilangkan kotoran. Loh, kotoran itu enggak mesti najis ya? Tidak. Bisa jadi kotor tapi suci. Bisa jadi bersih tapi gak suci. Bisa. Aku mang harus dipisah. Terus yang sekiranya najis iku dipisah, sak marine dicuci kok sampai nyuci biasane iku sudah memastikan bahwa najisnya secara fisik, dohir, lahir itu hilang, maka sampean harus mengguyurkan air kembali. Tadi enggak cukup dengan biasanya sampean lah nyuci ya, mari nyuci terus taruh bak, mareng ngono digoyangi banyu, dibei, dikirai, diperes, dijemur. Biasanya ngono toh. Nah, mulai sekarang coba dirubah. Waduh, abot memang. Hah? Kalau mesin cuci enggak masalah, yang penting airnya enggak ngecembeng, enggak nandon, harus mengalir. Ya, mesin cuci entah 2 pintu atau 1 pintu ya sama saja. Intinya seperti biasa sama nyuci kumang. Anggap aja bersih ya baju ya. Ini kalau kita nyuci barang-barang yang najis, anggap aja bersih. Mari bersih, mari ngono. Sampean guyang banyu maneh. Tapi saluran air di bawah sampean buka. Ojo dibendung lak male
najis kabeh akhirnya. Itu supaya memastikan bahwa najis yang jenisnya hukmiyah ini benar-benar hilang. Nah, mulai saat iki berusaha lek nyuci ku dipilah-pilah. Apalagi yang perempuan, ingat mungkin sekian tahun ke depan sampean menjadi mau ndak mau menjadi ibu rumah tangga, di mana sekian persen sampean sing ngumbahno pakaiane bojone, ngumbahno pakaiane anake harus tahu ini. Harus tahu ini. Harus tahu ini. Nah, makane aku dhewe sampai saiki menghindari laundry ku. Menghindari. Mending tak cuci dhewe. Tahu, karena tahu. Khawatir ya ngono iku mang lho. Digabung sing bersih ambek sing najis dadekno situ. Tapi kalau lek nyuci ke nyuci ya, terutama nyuci yang najis Mas. Nyuci ya, itu kan udah nyuci yang enggak najis. Nah, itu trike sampeyan piye carane nyuci. Lah lek aku biasane sing suci dhisik tak dhisikno. Tapi kan waduh air kok digawe timbangan ya. Kan bisa dibilas babnya. Mesin cucinya kan bisa dibilas, disemprot dhisik. Tapi kan gak bisa memastikan, Mas. Najise apa? Fikih itu mudah. Sing penting gak digawe mudah. Lek sampean teliti banget endi ya najis ya terus ono gak ya? Ya gak iso. Gitu loh. Islam itu mudah. Sing penting aja digawe gampang. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah. Gawin enteng. Sing penting pokoknya aja menyepelekan. Ojo menyepelekan, wala perkara mbau-mbau kok ribet men. Lah iki sing gak boleh iki. Iki yang gak boleh. Bukan perkara lutfi, bukan demi lutfi enggak. Entah mari ngaji kok sampean praktekno enggak? Sampean praktekno, sampean praktek atau tidak? Enggak ono hubungane karo aku. Karena itu menjadi tanggung jawab sampean sendiri selaku orang yang tahu. Karena kita ini kan diberi beban taklif. Waduh, apa maneh taklif itu? Taklif itu orang yang sudah diberi beban untuk melaksanakan perintah-perintah dalam agama. Itu namanya taklif. Orangnya namanya mukallaf. Orang yang diberi beban untuk melaksanakan perintah-perintah agama itu namanya mukallaf. Bebannya namanya taklif. Contoh, sholat, puasa, zakat, haji, nyuci. Memang nyuci tidak ada di dalamnya, tapi nyuci itu kan ada hubungannya dengan sholat, di mana sholat itu salah satu yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Lelek misalnya pakaian kita najis, ya maka merembet nanggone semuanya. Karena pakaiannya najis, sholatnya ya gak diterima, gak sah. Kita bicara fikih ya, kita bicara hukum. Hukum itu kan apa ya? Hukum itu kan pasti. Sing penting gak digawe gawe, sing penting gak digawe gampang, tapi paling gak harus dilakukan. Jadi mulai sekarang coba kalau nyuci dipisah. Sing suci-suci dhisik. Lebih enak maneh ku ngene. Lebih enak maneh kalau sampean punya baju yang najis, kalau bisa jangan ditumpuk, segera mungkin dicuci, itu lebih ringan. Contoh, mohon maaf, kaos kaki sampean
najis, mbuh kena apa pokoknya najis, segera mungkin dicuci ben gak nambah-nambah beban. Hari ini ada kaos kaki najis, walah cilik ae engko sik ben gak nanggung-nanggung lek nyuci. Nah biasanya kan gitu. Mari ngono lain hari ketambahan rok situk najis, kecipratan kotorane manuk misalnya, walah cek loro males umbah-umbah, wis engko maneh lah iki. Semakin banyak semakin ditunggu semakin numpuk nimbun, banyak barang yang najis yang harus dicuci. Nah cara mengatasinya ya ngono ae, satu dicuci selesai. Nah aku gitu, misalnya baju ono sing najis, iki mang kok najis iki mang, soalnya mari diompol ya segera dicuci. Enak wis gak ketanggungan, gak podo karo baju-baju yang lain. Mungkin hanya itu ya sementara, karena ini live saya matikan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Wis tudut 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 tada 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 tada